Selamat sore semua, Mas Mbak. Hari ini kita di pertemuan keempat ya, di materi Pancasila sebagai ideologi negara. Ini nanti kita akan membahas tentang pengertian ideologi, karakteristik, dan makna ideologi bagi negara. Mas Mbak semua ya. Di sini nanti pastinya kita akan membahas dari pengertian nilai ya dan nilai dasar. Nilai dan nilai dasar itu menurut Purwodarminto, nilai adalah harga dalam arti takaran, harga sesuatu, angka kepandaian, kadar, mutu, dan sifat-sifat yang berguna bagi manusia. Menurut Suyitno, nilai adalah sesuatu yang kita alami sebagai ajakan dari panggilan untuk dihadapi. Nilai juga berseru pada tingkah laku dan membangkitkan keaktifan mahasiswa. Nilai tidak hanya tampak sebagai nilai bagi seseorang saja, melainkan bagi segala umat manusia. Nilai tampil sebagai sesuatu yang patut ya dikerjakan dan dilaksanakan oleh semua orang. Oleh karena itu, nilai dapat dikomunikasikan kepada orang lain. Kemudian untuk jenis-jenis nilai. Nilai psikologis adalah nilai yang berhubungan dengan tingkah laku manusia. Nilai estetis ialah nilai indah. Contohnya, apabila kita melihat suatu pemandangan, menonton sebuah pentas pertunjukan, atau merasakan makanan, nilai estetika bersifat subjektif pada diri yang bersangkutan. Seseorang akan merasa senang dengan melihat sebuah lukisan yang menurutnya sangat indah, tetapi orang lain mungkin tidak suka dengan lukisan itu. Kita tidak bisa memaksakan, bahkan lukisan itu indah. Kemudian C. Nilai intelektual, D. Nilai etis, E. Nilai kerohanian, F. Nilai agama. Kemudian untuk nilai dibagi menjadi dua aliran, yaitu A. Aliran subjektivisme, artinya nilai tergantung pada subjek yang menilai. B. Aliran objektivisme, artinya adanya nilai tergantung pada subjek yang menilai, tetapi terletak pada objek itu sendiri. Kemudian nilai memiliki tingkatan tertentu, yaitu nilai dasar ialah nilai yang mendasari nilai instrumen. Nilai dasar itu tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nilai ini sifatnya sangat fundamental. Artinya, nilai dasar Pancasila keberadaannya tidak bisa ditawar-tawar dan harus diyakini kebenarannya. Kemudian nilai instrumental ialah manifestasi dari nilai dasar dan berupa pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan perundang-undangan, ketetapan dan peraturan lain yang berfungsi sebagai pedoman, kaidah, petunjuk kepada masyarakat untuk menaatinya. Kemudian untuk nilai praktis ialah penjabaran dari instrumental, dan nilai praksis ini berkaitan langsung dengan kehidupan nyata, yaitu suatu kehidupan yang penuh diwarnai oleh pertimbangan-pertimbangan tertentu. 2. Moral. Secara etimologis, kata moral berasal dari kata mos, yang berarti cara, adat istiadat, atau kebiasaan. Sedangkan jamaknya adalah mores. Dalam bahasa Arab,
moral yang berarti budi pekerti sama dengan pengertian akhlak. Sedangkan dalam konsep Indonesia, moral berarti kesusilaan. Menurut Dikara, ya, moral atau kesusilaan adalah nilai yang sebenarnya. Dengan kata lain, moral atau kesusilaan adalah kesempurnaan sebagai manusia, atau kesusilaan adalah tuntutan kodrat manusia. Dikara. Dengan demikian, moral atau kesusilaan adalah keseluruhan norma yang mengatur tingkah laku manusia di masyarakat untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik dan benar. 3. Norma. Selama kita hidup di dunia ini, ribuan norma ditawarkan atau diperkenalkan kepada kita. Bahkan mungkin ada juga beberapa norma yang agak dipaksakan kepada kita. Norma itu dapat berasal dari orang tua kita, yang tentu tidak lepas dari norma yang diwarisi dari kakek dan nenek kita. Norma dapat juga berasal dari lingkungan yang lebih luas, seperti masyarakat setempat, sekolah, umat beragama, pemerintah daerah, ya, kemudian negara dan peserta media massa lainnya. Sejak kita masih kecil, kita belajar norma dari orang tua. Misalnya kita dilatih untuk memakai pakaian yang sesuai dengan jenis kelamin kita, untuk mengucapkan terima kasih bila menerima sesuatu yang berharga dari orang lain, ya, dan lain-lain pastinya. Kemudian dari masyarakat setempat, misalnya dari kampung atau kelompok, ya, suku, bangsa, kita belajar norma lain yang belum diajarkan oleh orang tua kita. Di sekolah kita belajar norma-norma lagi yang barangkali tidak sempat diajarkan oleh orang tua maupun masyarakat kampung. Di sana misalnya kita dilatih untuk berdisiplin waktu dan mengerjakan tugas-tugas secara sungguh-sungguh. Dari agama, kita memahami banyak norma yang khas agama maupun penggarisbawahan norma-norma yang sudah kita kenal dari orang tua, masyarakat, dan sekolah. Pemerintah juga memberi berbagai norma, ya. Norma-norma itu misalnya menyangkut kebersihan lingkungan, bayar parkir di jalan besar, pembuatan pagar halaman, ya, dan sebagainya. Negara menghadapkan kita dengan cukup banyak norma yang sering disertai sanksi hukum atas pelanggaran norma-norma itu. Kita harus tunduk pada Undang-Undang Dasar, menumbuhkan semangat Pancasila, dan melaksanakan semua undang-undang dan peraturan. Pemerintah yang sah, ya, pers dan media massa lainnya, ya, merupakan sumber norma, ya, walaupun norma-norma tersebut disampaikan secara terselubung. Norma secara normatif mengandung arti aturan, kaidah, petunjuk, pedoman yang harus dipatuhi oleh manusia agar perilakunya tidak menyimpang dan tidak merugikan pihak lain. Sedangkan bagi pelanggarnya akan mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang disepakati bersama. Di dalam kehidupan masyarakat dijumpai beberapa macam norma, yaitu diantaranya ada norma adat sopan santun, ya. Ini adalah aturan-aturan, kaidah-kaidah yang telah disepakati sekelompok masyarakat dan pelanggarnya dapat sanksi adat. Karena melanggar kesopanan adat atau aturan-aturan adat, contohnya menghormati orang yang lebih tua,
menerima sesuatu selalu dengan tangan kanan, tidak berkata-kata kotor, kasar, dan sombong, ya. Tidak meludah di sembarang tempat, tidak menyela pembicaraan. Ini adalah Mas Mbak semua contoh dari norma adat sopan santun, ya, dimana adat sopan santun ini pastinya sudah disepakati oleh masyarakat dan pastinya, ya, pelanggarnya akan dapat sanksi adat. B. Ini adalah norma hukum, adalah suatu kaidah, suatu aturan yang pelaksanaannya dapat dipaksakan atau pelanggarnya dapat ditindak dengan pasti oleh penguasa yang sah dalam masyarakat. Norma hukum biasanya, ya, berlaku berdasarkan suatu perundang-undangan, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan sebagainya. Contohnya, tidak melanggar rambu lalu lintas walaupun tidak ada polantasnya. Jadi kita sadar, Mas Mbak semua, ya, memahami, mentaati peraturan, ya, itu adalah kita sadar dengan adanya peraturan. Kemudian menghormati pengadilan dan peradilan di Indonesia, taat membayar pajak, menghindari KKN, ya, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian norma moral atau disebut juga norma sosial adalah aturan-aturan, kaidah-kaidah untuk berperilaku baik dan benar yang berlaku universal. Artinya, kaidah tersebut dapat diterima oleh manusia di seluruh dunia. Yang mendasari norma moral adalah hati nurani atau hati kecil manusia. Sedangkan pelanggarnya mendapatkan sanksi moral, yaitu merasa bersalah, dan hal ini bisa berdampak pada pengucilan terhadap si pelanggar. Misalnya dicaci maki seseorang, ya. Perbuatan ini oleh semua manusia di dunia dianggap melanggar norma moral dan pelakunya mendapat sanksi moral. Kemudian Mas Mbak semua, di sini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai nilai dasar dan makna yang terkandung di dalamnya. Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila harus selalu dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi pengaturan serta penyelenggara negara. Hal ini telah diusahakan dengan menjabarkan nilai-nilai Pancasila tersebut ke dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengakuan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia mengharuskan kita sebagai bangsa untuk mentransformasikan nilai-nilai Pancasila itu ke dalam sikap dan perilaku nyata, baik dalam perilaku hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama adalah nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan yang Maha Esa mengandung arti, keyakinan, dan pengakuan yang diekspresikan dalam bentuk perbuatan terhadap Zat yang Maha Tunggal tiada duanya, yang sempurna sebagai penyebab pertama. Nilai ketuhanan yang Maha Esa memberikan kebebasan kepada pemeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Tak ada paksaan, dan antar penganut agama yang berbeda harus saling menghormati dan bekerja sama. Penganut aliran kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa esensinya tidak kontradiktif dengan nilai ketuhanan yang Maha Esa. Sejalan dengan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 2 yang bunyinya, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing
dan beribadat untuk menurut agama dan kepercayaannya itu. 2. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini mengandung makna bahwa kesadaran sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan mutlak hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Manusia harus diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajiban asasinya. Perlu dikembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa atau tepo sliro. 3. Nilai persatuan Indonesia. Ya, nilai persatuan ini mengandung arti usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina nasionalisme dalam negara. Dalam nilai persatuan terkandung adanya perbedaan-perbedaan yang biasa terjadi di dalam kehidupan masyarakat dan bangsa. Baik itu perbedaan bahasa, kebudayaan, adat istiadat, agama, maupun suku. Perbedaan itu tidak dijadikan untuk berselisih, tetapi justru menjadi daya tarik ke arah kerjasama yang sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang keempat adalah nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai sila keempat mengandung makna suatu pemerintahan rakyat dengan cara melalui badan-badan tertentu yang dalam menetapkan sesuatu peraturan ditempuh dengan jalan musyawarah untuk mufakat atas dasar kebenaran dari Tuhan dan putusan akal sesuai dengan rasa kemanusiaan yang memperhatikan dan mempertimbangkan kehendak rakyat untuk mencapai kebaikan hidup bersama. Ya. 5. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna yang terkandung di dalam nilai-nilai sila kelima ini adalah sebagai berikut. Suatu tata cara masyarakat adil dan makmur, sejahtera lahiriah, batiniah, yang setiap warga negara mendapat segala sesuatu yang telah menjadi haknya sesuai dengan esensi adil dan beradab. Dalam wujud pelaksanaannya adalah bahwa setiap warga harus mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan, keserasian, keselarasan ya antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak-hak orang lain. Mas Mbak semua, di sini ini nanti Anda silahkan mengerjakan ya soal-soal di bawah ini. Anda kerjakan dengan cara menjawab pertanyaan ya, pertanyaan-pertanyaan yang pastinya sudah disampaikan saya tadi di materi kaitannya dengan moral ya, kaitannya dengan nilai dari Pancasila itu sendiri ya. Mas Mbak semua pastinya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, kemudian norma, nah itu kan sudah saya jelaskan. Kemudian Mas Mbak semua sekarang menjawab pertanyaannya. Yang pertama, jelaskan secara singkat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jadi Anda Mas Mbak semua menjelaskan secara singkat saja nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. 2. Jelaskan pengertian dari norma dan berikan contohnya ya. Oke, Mas Mbak semua pastinya Anda sudah memahami untuk pertanyaannya. Kemudian Mas Mbak semua jangan lupa Anda login di Siakat untuk presensi hari ini di pertemuan keempat di mata kuliah PKN
ya. Oke, terima kasih Mas Mbak semua atas perhatiannya. Semoga materi yang Bu Siti sampaikan ya di pertemuan ini bisa membawa Anda memahami tentang kaitannya dengan norma dan nilai-nilai Pancasila. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.